Kenalan ya sekarang ya. Nama? Pak Haji Jaja. Tinggal di mana? Di Cianjur, Pak. Sehari-harinya apa? Seharinya saya cuma duduk di rumah, kadang melihat ladang atau kebun. Sehari-harinya apa? Alhamdulillah, bukan saya ria atau takabur ya. Alhamdulillah kalau berjamaah saya belum pernah bolong dan sholat sunnah. Enggak, sehari-harinya kegiatan Bapak apa? Petani lah. Petani. Ya, Sawahnya, ladangnya berapa luas? luasnya sedikit. Paling lahan 1,5. 1,5 hektar. Enggak, 1,5 dapat padinya. Hah? Dapat hasilnya paling 1,5. Ton. Ya, Tanaman padi. iya. Tanah sendiri atau tanah orang? Tanah sendiri. Habis saya waktu di Saudi Arabia selama 12 tahun. Kerja di Saudi Arabia 12 tahun. Kerja Iya. apa di sana? Jadi pengurus bunga. Hah? Pengurus bunga. Pengurus? Bunga. Berapa gajinya per bulan di Arab Saudi? Gajinya dulu 1.500 real. 1.500 real. Istri saya 1.200. Istri 1.200 real. Iya. Istri bagian apa? Masak di dapur. Apa? Masak. Masak di dapur. Iya. Catering gitu? Enggak. Atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Oh, berarti Bapak nggak satu rumah dong ibu di Arab Saudi? Satu rumah. Satu rumah? Sama, tidur sama. Oh, jadi Bapak ngerawat bunga? Ya, di dalam Di luar. dalam, Iya. di luar, ibu di dalam Ya, masak. sama orang-orang Filipin 12 pembantunya dulu. Orang Saudinya pembantunya 12. Iya. Laki-lakinya 12 orang. Laki-laki 12 Pembantunya, orang. iya. Perempuannya? Perempuan 12, kalau perempuan orang Filipina, orang Indonesia, kalau laki-laki mah banyak orang India, orang Pakistan, orang Mesir. Perempuannya 12. Iya. Laki-lakinya Laki-lakinya 12. 12. Ya, satu rumah. Itu bosnya kegiatannya apa? Usahanya apa? Kegiatannya mereka itu menyimpan di tempat kulkas lah kalau mendinginkan barang-barang. Seandainya seperti buah-buahan mau Oh, dia importir. Iya. Importir buah dari luar negeri. Iya, iya. Nanti masukin ke pendingin. Iya, iya. Nanti dijual. Iya. Buat Kadang orang yang nitip ke beliau gitu. apa? Orang yang nitip biar taruh di sana agak nggak busuk maksudnya. Oh, dia punya Punya. cold storage. Iya. Nitip. Iya, iya. Kenapa Bapak nggak disimpan di freezer? Alat kelamin Bapak disimpan di freezer. Nanti mengeluh, Pak Haji. Bapak orang Cianjur. Ya, Cianjur. Ibu orang Sama. asli. Sama. Bapak umur berapa? Lahir 67. Lahir tahun 67. 67. Iya. Ibu lahir tahun 82. Ketemunya di mana kok bisa jodoh nih? Di sawah, di kebun, apa di kebun binatang? Ketemunya informasi dari tetangga. Tetangga informasi gimana? Maksudnya ini masih tetangganya, masih saudaranya. Masih saudaranya. Iya. Kok ibu mau nih sama cucu rucut nih? Mungkin jodoh Pak. Jodoh. Kelebihannya apa dari Bapak kalau boleh tahu? Karena ngacengnya, karena tingginya, karena putihnya, atau karena mancungnya? Kayaknya nggak semua deh. Karena apa, Bu? Mungkin jodoh gitu Pak. Jodoh. Oh iya, emang nggak ada laki-laki lain selain dia di Cianjur? Ada. Kenapa pilihannya sama dia? Ya itu namanya jodoh Pak. Oh, jodoh. Kok bisa berangkat ke Saudi bareng? Gimana ceritanya satu pekerjaan? Dulunya saya sendiri Pak Haji. Awalnya? Ya, worker saya di PT Amri Mm-mm. tahun 96. Ya. Karena kelihatan di rumah saya paling kayak tertutup lah Ya. masa kehidupan. Ya. Berdoa saya sampai hasil visa worker dari PT Amri. Alhamdulillah di PT cuma 10 hari terbang. Ya. Sudah 2 tahun saya melihat majikan takutnya kan banyak yang brengsek sama pembantu. Saya dicoba dulu dengan saya bagus atau tidak. Ternyata alhamdulillah dia kalau sama pembantu bagus lah. Karena saya sering mijit dia dulu. Sering Sering mijit nggak tahu itu Pak Haji, biasa-biasa aja yang penting mijit majikan. ya gini majikan laki-laki gini aja. Bos pijit. Ya kalau Pak Haji mijit nanya Berarti bos bisa ngomong Arab Saudi dong? sedikit.
Oh iya. Coba nanyanya pakai bahasa Arab Saudi. Nanti saya jawabnya pakai bahasa Cianjur. Anak ini soal maaf. Ah, Ya, ya, coba. Yalla, yalla, yalla. Artinya apa? sini ini siap Sini, siap sini, sini. siap kata nanyain. Bang Manak disuruh berbicara gitu. Ya. Ah. Alhamdulillah saya semata 12 tahun di Saudi. Jadi kalau Bapak 12 tahun, Ibu berapa tahun kerja di sana? 10 10. ya yang dulu gitu. Bapak nikah sama Ibu dapat anak berapa? Sekarang Ya. 4 Paling besar umur? 15 tahun alhamdulillah tahfidz Quran di Al Ansar Madani Cibeber. Nomor 2? Nomor 2 di Ciburia di masih saudara saya gitu. Istri ini yang nomor 2. Nomor 3? Kelas 3 masih MI Nomor 4? masih umur 5 tahun. Oh iya. Alhamdulillah saya masalah berumah tangga karena alhamdulillah saya dulu dari pesantrenan gitu ya Pak Ustaz, Pak Haji. Sedikit-sedikit kita mengerti gitu. Jadi kelemahan dan saya kekurangan saya ini pengalaman sebenarnya dengan Pak Haji itu setahun saya. Cuma saya orang bodoh. Kenapa? Saya mah YouTube dibuka orang nggak tahu. Coba seneng dibuka YouTube dari Pak Haji yang pertama gitu. Sampai sekarang saya hampir setahun. Bapak nonton YouTube saya udah setahun. Ya, tapi saya alhamdulillah kalau baca Quran sampai ke 10 kadang. 12 saya belum mampu. Kalau 10 saya sampai hampir pingsan. Itu. Jadi yang nonton YouTube saya Bapak apa Ibu? sama semuanya sama. Dua-duanya nonton. Kadang Awalnya dari mana ketemu YouTube saya dari awal-awalnya? saudara saya. Saudara ngomong gimana? Saya pernah ke sini tapi belum privat ya. Oh, udah pernah kesini tapi Ya, belum privat. Cuma nyuruh saya terus pencerahan. Cuma kalau pencerahan ikut ya. Oh, pencerahan di atas. Iya. Saya makanya semua Pak barusan ke sini saya nanya. Alhamdulillah bisa ketemu berdoa. Di sini sudah mungkin sudah 1 malam di sana di mana tadi? Cicurug Bogor. Saya di Cicurug di sini teman saya waktu di Saudi bicara tapi pagi tadi diantar ke sini alhamdulillah ketemu sekarang dengan ini itu. Cicurug atas. Ya. Cicurug Oh, Bogor. Cicurug Bogor. Iya. Oh, ya Sukabumi. Iya. Saya yang melihat karya yang ini saya masih ngeri. Ngeri. Ngerinya apa? Karena saya belum bisa sebenarnya gitu lah. Makanya saya terus terang. Bagaimana dan doanya dari Pak Haji, semoga saya masalah ini bisa menyairkan. Tadi kan kata Pak Haji ke saya, jangan kamu mencari uang tapi uang mencari kamu. Iya Itu dong. saya yang paling ngeri ini di sana. Rezeki nyari Iya, kita. sebenarnya Pak Haji saya ini alhamdulillah bukan takabur atau saya bagaimana gitu ya, ria, tapi saya mencari Pak Haji alhamdulillah kalau saya masalah berjamaah kalau tidak sakit saya belum pernah Bolong. walaupun tahajud saya paksain, kata Pak Haji paksain. Iya. Sampai bertengkar dengan istri, kalau istri katanya bangun, itu bangun. Sholat badiah qobliyah. Alhamdulillah. Yang 4, yang 2 itu yang 12 alhamdulillah. Sedekah subuh. Sedekah subuhnya saya dari sana lemahnya. Sedekah subuh. Sedekah subuh saya dari sana lemahnya Pak Ustaz, Pak Haji dari sana saya lemah. Sedekah Jumat barokah. Cuma kadang-kadang. Alhamdulillah cuma kadang-kadang. Tapi semampunya. Semampuannya Pak Haji itu enggak besar saya kayak dari Pak Haji 1 juta. Saya 1 juta. Enggak mampu Ustaz. Pak Haji. Sedekah subuh paksain 100.000 setiap hari. Iya. Paksain sedekah subuh tiap hari. Insya Allah, pasti. 100.000. Pasti. Sedekah Jumat barokah paksain satu hari tiap hari Jumat 1 juta. Gitu ya. Kan cairnya maunya 10 miliar. Tanpa kerja, tanpa. Duit ngejar kita. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Alhamdulillah. Ustaz. Baca Quran harus 12 juz Ya. dari belum mampu jam Pak Haji 00. saya. Kalau sampai- Ajarin. Bos. Ajarin. Iya Bapak, Ajarin. karena sudah di Arab Saudi sekian lama, kebiasaan baca Qurannya harusnya sudah maksa ya. Tapi untuk bisa 12 memang harus dipaksa, Ya. karena hajat kita maksa. Jadi butuh ketelatenan, butuh keterpaksaan memaksakan diri untuk bisa tidak tidurnya itu setengah malam. Jadi setengah malam itu memang harus dipaksa untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah seperti kita menjaga lilin orang-orang yang bersekutu sama setan. Karena di surat As-Sams itu kan
nisfahu awingkus minhu Qali. qalila. Nisfahu separuh, setengah. Jadi maknanya bangunnya bisa jam setengahnya malam, jam 12 bangunnya. Ada yang mentafsirkan setengah malam itu adalah gunakan untuk ibadah. Tapi maaf, kalau saya gini kan bangun jam 12 jam 00 langsung senyum 4 kali senyum 40 kali, terus mandi saya baca Quran 1 juz sampai jam 1. Jadi Sholat dulu. Ya, baca Quran dulu kalau saya jam 1 kalau tahajud saya jam 1. Hah? Kami 10 tadi. Tahajud dulu. Ya. Ah. Sebelum tahajud saya baca Quran dulu. Oh, baca dulu. Ya, sampai jam 1 baru tahajud sampai setengah 2. Setengah 2 baru Baca. sampai subuh. Baca Quran lagi. Ya, Oh tapi ya. saya yang baca, maaf ya, sebatas saya kalau baca Quran 1 juz itu setengah jam. Oh Jadi ya. saya tidak mampu kalau Oh ya. target 5 jam, 12. Nah ini saya protes ini ya, maaf. Kalau saya kan bagaimana membaca setengah jam berarti kurang keambil makhraj hurufnya kalau saya gitu kan. Iya, jadi memang kalau baca setengah jam itu normal ya. Ya, normal. Setengah jam. Karena kita harus 12. Iya. Maka kan butuh waktu misalkan full ya 1 berarti 1 2 3 4 5 6 Iya. terbit. Iya. Berarti butuh 2,5 juz per jam. Iya. Maka tambah lagi kecepatannya sedikit lagi saja keluar sudah bisa 30 menit, ini bisa 20 menit Dikurangi. di kecepatannya. Iya, dicepatkan Ya, kalau kecepatannya 6 maka pasti nambah, jadi tidak mengurangi makhrajul huruf, tidak menghilangkan tajwid, tapi gasnya dicepatkan. Jadi diukur intonasinya dengan latihan. iya. Dengan gimana? Dengan membaca, kalau kita ngajarin ini dengan bacaannya, intonasinya, nada dasarnya itu kalau kita baca Al-Kautsar Iya. itu kan 1,5 baris tulisannya ya. Quran standar hafalan Quran standar itu kan 1,5 baris. Satu halaman rata-rata 15 baris. Berarti kalau kita bisa baca inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar, itu 1 menit dapat 10 kali, berarti nada dasar intonasi seperti kita baca itu menjadi pedoman. Kita bacanya terus seperti itu. 1 baris 1 tarikan nafas. Jadi Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 tarikan nafas. Bapak, Bayar. bacanya jangan full power. Yang kedua, tadi intonasi dicari. Tambahin. Secepat apa sih? Saya Kurang akan kan? baca yang lain. Oh, secepat ini. Itu Oh. jadi pegangan. Yang kedua, tidak full power dalam arti lebih dibaca 20. Iya. keluar energi seperti tadi. Inna aqoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu keluar energi full. Kita baca karena malam hari, kita bacanya akan berbisik tapi tetap keluar suara. Inna aqoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu lebih cepat. Energi yang keluar juga tidak banyak. Alif lam mim. Ketika kita mulai bercinta dengan Rabbina lagi nabi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. ya tapi pun maaf ya. Ya. Kalau ahli tajwid kan itu sudah takdir ya, tapi kalau karena usahakan kayak begini, saya kalau bahasa Arab mah sambil atau mengikuti dan mendengarkan itu. Insya Allah saya laksanakan Iya. kalau seperti yang baru dibaca gitu. Iya. Kan biasanya mohon kalau saya baca Quran kan itu harus- Contoh bacanya kalau gimana? Kalau majah alif itu- lam tadi bacanya gimana Bapak Kalau contoh? saya alif lam mim ya tadi ini. Oh iya, kalau Tapi begitu
Ini kata saya mungkin kalau 2 minggu sampai jam 7 baru selesai. Iya. Kalau kayak begini, kalau seperti Iya. ini insya Allah. Iya. Nah, Jadi makanya saya, apa kelemahan saya ya, membacanya? tidak harus full power. Bisik telinga dengar. Yang penting sendiri lah pendengar. Dengar sendiri. Nanti lebih satu ya tidak capek. Ya. Yang kedua bisa lebih cepat bacanya. Pasti bisa. Ini Pasti. tamu-tamu Pak Haji sudah banyak yang bisa tembus seperti itu. Makanya saya dengar, kenapa orang-orang baru 2 aja sudah cair? Saya ini telinga agak main. Nah, ini gitu. Ya. Bagaimana caranya Caranya. datang ini yang paling penting untuk saya, bagaimana cara membaca ini? Iya, ya, bisa ya. Jadi tidak full power. Iya, iya. Bisa kan? Kalau Iya. bacanya seperti tadi, Iya. ya 30 menit kadang nggak nyampe, nggak dapat 1 juz. Bapak jangan nanya Dan gini capek. Pak, kurang saya apa ya? Allah nggak mau dengar kita ngomong kurang apa, karena kan Allah nyiptain kita sempurna, nggak ada kekurangan. Iya, Pak. Kalau Bapak ngomong kurang apa, langsung dijawab sama saya. Kalau sama saya yang muhim haji dan paling penting, Pak Haji, saya butuh uang besar untuk dana masjid. Kalau digores untuk saya, rumah udah kayak gini, mau direnovasi para warga yang di sana. Saya alhamdulillah dari sekarang udah yang lewat, alhamdulillah masyarakat di saya, air dari saya. Nih Pak, saya potong ya. Iya, Bapak kan kerja udah 12 tahun, iya, Ibu kerja 10 tahun. iya. Harusnya Bapak dan Ibu duitnya banyak. Itu hitungan saya Pak Haji cuma 450 juta. Iya, maksudnya sama Allah dilipat gandain. Kenapa Nah. Allah nggak lipat gandain? Karena Bapak sama Ibu punya sifat busuk tuh. Nah. 18. Iya, iya. Coba, mana? Ada berapa tuh sifat busuk yang ada di Bapak dan Ibu? Di Bapak dulu utama. Sifat Saya- busuk. Seri jengkel. Nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Ya, Sekarang gede jengkel apa gede hajat? sekarang gede aja. Nah iya nggak boleh. Apalagi selain jengkel? Seri jengkel kalau saya bagaimana ya sama anak-anak yang ngaji gitu kecil kan nakal-nakal di masjid agak sedikit. Bawel. Ya masjid gitu saya. Sekarang gede bawel apa gede hajat? hajat yang besar. Ya sekarang. iya, Datang ke sini jangan. saya udah di hasil istilah berdoa. Tinggal Pak Haji kepada saya udah diserahkan kepada Allah Pak. Saya akan menemui Pak Haji. Bagaimana saya udah dilihat sekarang ini udah sedikit dilaksanakan. Tinggal mungkin kalau itu waterpoolnya bagian saya yang penting niat saya ke sini, istri dengan saya satu hati. Ini sebenarnya udah 1 tahun mau ke sini. Saya karena masih jengkel, belum istri udah ngajak saya diam aja. Karena saya belum hilang begitu itu. Karena dengar dari ini kayak gitu. Ya sekarang saya alhamdulillah Pak Haji mudah-mudahan berkahnya atau datang ke sini saya hasil daripada silaturahmi dan pertanyaan kepada Pak Haji, semoga sifat 18 ini saya bisa dikerjain dan bisa hilang semuanya. Ya. Ini yang saya sukai Pak Haji yang diberikan Pak Haji. Jadi sifat 18 nggak boleh dilanggar. Iya saya tahu. Satu pun nggak boleh ya. Iya. Ibu juga Iya. saling introspeksi ya. Iya. Kenapa Pak Haji nggak boleh? Karena itu kan sifat yang nggak ada di Al-Quran. Iya, merusak itu merusak. Iya. Merusak kepada doa. Iya. Yang doa menjadi terkabul pasti di sini saya udah tahu Pak Haji itu Pak menghilangkannya. Iya. Bagaimana maka datang kepada Pak Haji, Hah. tolong Pak Haji request kepada Allah hilangkan sifat yang ada dari saya agar saya menjadi orang bermaslahat manfaat dunia akhirat. Iya. Ini yang dicari sama saya ke sini. Sampai berdoa. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji dan saya sering dilihat dari YouTube hampir tiap malam. Ya itu, saya yang paling jengkel ini ada kejengkelan di saya Pak Haji. Dan Di kadang-kadang bulan Juli ini, ya 1 bulan ini bulan Juli, Iya. bisa gak sifat 18 jangan dilanggar? pasti harus bisa Pak. Mm-mm. Pasti harus bisa. Harus bisa ya. Iya. Kalau nggak bisa ulangi lagi di bulan Agustus ya. Insya Allah. Oh, ini lagi ya. Ya, mudah-mudahan saya karena kata Pak Haji paksakan. Paksain. Nah, ini. Saya dengar dari Pak Haji itu saya di rumahnya dikerjain. Mm-mm. Sampai mau yang tadi sedekah saya paksain. Mm-mm. Paksain sebenarnya.
Sebenarnya saya sekarang untuk anak sekolah masih belum punya. Tapi saya ingat kata Pak Haji, paksain. Paksain. Alhamdulillah saya anak-anak sekolah, walaupun saya tidak kerja apa-apa, cuma biasa-biasa, alhamdulillah. Tapi sekarang saya sudah ke sini, mudah-mudahan dilipat gandakan sama Allah, doa berkah dari Pak Haji ke saya. Gitu. Udah diterangin belum? Jangankan 18, 5 nggak boleh. Belum, terangin coba. Jangankan 18 sifat, coba terangin. Hah? Iya Bapak. Hah? Jadi itu Di Pak dalam Haji itu, tas. menekankan Tasnya nggak ada. sifat-sifat negatif itu yang harus Ada. dihilangkan. Jangankan 18 semuanya Di itu. kantor? Ada 10 saja itu tidak boleh. Bahkan 1 saja itu tidak boleh. Karena itu sifat yang busuk, virus yang merusak hati. Rusak hati kita kalau ada 1 saja itu. Seperti peribahasa nila setitik, rusak susu sebelah. Nah, rusak walaupun hanya 1. Nah ini kalau 1 masuk ke hati kita jadi virus merusak seluruh anggota tubuh. Seperti hadis Nabi, ingat di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, bagus seluruhnya. Apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Nah itu selaras juga dengan ayat yang ada di surat As-Sam, wasamsi waduhaha. Ada qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya, sungguh kamu akan aflaha, beruntung, selalu dalam keberuntungan, selalu dalam keadaan beruntung. Apapun yang dipegang menghasilkan, apapun yang dikelola menguntungkan, apapun langkahnya menghasilkan. Syaratnya apa kata Allah tadi? Zakkaha. Syaratnya apa Pak? Zakkaha, membersihkan, mensucikan. Apa yang disucikan? Hati. Tetapi kalau sebaliknya, kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti, niscaya kamu akan selalu dalam keadaan merugi, kamu akan selalu salah, langkahnya selalu tidak tepat, megang usaha tidak jalan, megang proyek mangkrak, megang apapun tidak menghasilkan. Kenapa kata Allah? Karena kamu dassaha. Apa Pak? Dassaha, kamu mengotorinya. Mengotori apa? Hati. Dengan apa mengotori hati? Dengan itu yang Bapak pegang. Jadi kalau Bapak yang pegang itu sifat 18 itu ditanam di dalam hati, maka kata Allah, apapun usahamu, apapun langkahmu akan selalu merugi. Jadi ini yang Bapak katakan tadi, saya perlu dari Pak Haji bagaimana caranya uang mengejar saya, rezeki mengejar saya. Kuncinya yaitu Bapak, sifat 18 tidak boleh ada, jangankan 18, 1 pun tidak boleh. Karena kalau 1 pun sifat negatif, sifat 18 itu tidak ada di hati Bapak itu, maka yang ada apa? Sifat positif, taman. Apa? Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, syukur, senang, gembira, riang, bahagia aja yang ada di hati Bapak. Tidak ada sifat-sifat yang ada itu, hilang semuanya. Kalau itu yang ada seperti Bapak Ibu menanam bunga di taman hati. Kalau bunganya semerbak mewangi, kupu-kupunya datang apa dikejar Pak? Datang sendiri. Kupu-kupunya yang kita harapkan apa itu namanya? Rezeki.
apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dengan hati kita yang bersih tadi itu. Begitu Pak ya? Siap? Pasti. Ya, pasti bisa. Berat gak nih sifat 18 nggak boleh dilanggar? Pasti bisa. Bisa dah, harus dilawan. Syaratnya itu. Syaratnya itu doang kok. Hatinya harus bersih. Makanya orang yang hatinya bersih, orangnya rezekinya ada aja. Contohnya nenek kita. Nenek kita kan hatinya bersih. Anak-anak kita, orang tua kita semuanya mapan. Kenapa pas di orang tua kita, lahir kita kok jadinya hidup kita belangsak? Karena orang tua kita hatinya masih bengkok. Beda sama nenek kita. Kalau nenek kita hatinya lurus. Orang tua kita hatinya pada bengkok. Karena saya lihat nenek saya anaknya 7. 7-7-nya semuanya jadi orang. Nah coba kita paksain. Hatinya mesti bersih. Biar anaknya bapak 4-4-nya bersih mapan semua. Bisa? Terus apa lagi yang mau ditanyain? Apalagi yang masih ngeganjel di ibu, di bapak? Sering mikir. Hah? Sering mikir. Gimana? Sering mikir. Apa yang dipikirin kalau boleh tahu? Dipikirin anak-anak. Contohnya gimana? Contohnya ini anak 4. Kan sekarang harus sekolah, harus pesantren. Sedangkan untuk biayanya tidak punya penghasilan. Kan tadi ilmu RDAI bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kan penghasilannya 10 miliar. Cukup gak nih buat nyekolin anak? Cukup. Iya. Pasti cukup. Udah diajarin baca Qurannya 12 juz. Tartilnya. Nah, jadi bapak tinggal paksain aja. Kalau emang ibu belum bisa, bapak aja yang praktekin. Kalau bapak belum bisa, ibu aja yang praktekin. Pokoknya bangun jam 00 wajib, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 Tapi juz. nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa. Harus full 12 satu orang gitu. 12 Maksudnya setengah-setengah bapak 6, ibu 6. Bisa. Pak, Protes. kalau bapak setengah-setengah, bapak 6, ibu 6, Iya. kan sama 12 juz. Iya. Emang kalau nanti ibu meninggal dikubur, bapak mau ikut dikubur sama ibu hidup-hidup? Mau gak? Hah? Nggak mau. Enggak tuh. Ini namanya suami kurang ajar bu. Katanya sehidup semati. Kan ibu mati, maksud bapak nggak mau mati juga. Nanti kalau nanti masalah Hah? gitu. Karena dia umur kan tahu kan pagi nyanyinya kayak gitu saya. Ini misalkan nih amit-amit yang baik. Iya. Amit-amit. Ibu meninggal dikubur. Iya. Bapak mau gak dikubur hidup-hidup nemenin ibu dikubur? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Tuh kurang ajar kan tuh suami. Katanya janjinya dulu sehidup semati. Jadi baca Qurannya Harus full masing-masing. satu orang. Iya. Maksud saya mohon maafnya mungkin ada penawaran kayak seperti biasa, tapi kalau gini kan harus full 12 satu orang. Full Iya. 12. Makanya nanya saya Buat secara- teman dikubur. sebelum saya keluar dari sini protes dulu, takutnya karena sisi dengan saya itu masih kan satu jiwa, tapi yang dibicarakan Pak Haji itu lebih tepat karena kalau 12 plus full pasti akan lebih full misalnya gitu. Iya. Yang Soalnya saya- Abdurrahman bin Auf 30 juz full. Iya. Satu katam. 30 juz Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi. Bapak juga full 12. Ibu juga full 12. Kan bapak udah coba berapa? Misalkan 10. 10. Ibu udah coba 5. Tinggal ditambahin lagi aja. Ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar. Bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar. Tapi yang duluan dikabulin ibu. Ya udah ibu dapat 10 miliar, bapak belum. Jangan lupa bapak kasih bu 10 juta. Yang 9 miliar 990 juta buat ibu. Pasti itu kan milik bersama. Ya kasihnya jangan gede-gede 10 juta aja. Karena laki-laki kalau megang duit banyak bertingkah. Iya pak? Bertingkah gak lo? Hah? Maunya laki-laki. Maunya laki-laki. Kalau sama sih kita semua laki-laki gitu ya. Ya, tapi kan kalau pakai ilmu atau melihatnya akhirat insya Allah. Apa? Ya, kalau melihatnya yang akan masa yang akan datang, kita kan harus dihisab bagaimana cara istri perempuan. Nah, takutnya- Bapak mau gak supaya dikubur nggak dihisap?
Saya nggak mau kalau pasti harus dihisap itu kan udah ada jatahan dari Nabi Muhammad. Iya, Bapak mau gak kalau dikubur nggak dihisap? Mau kalau nggak dihisap karena enak. Bapak kalau mau dikubur nggak dihisap, selama di dunia Bapak wajib ngisep nenek istri. Jadi Bapak tiap hari ngisep nenek istri. Nanti dikubur Bapak nggak dihisap. Ya gitu ya? Kapan terakhir ngisep nenek istri? Kalau saya boleh tahu Pak. Terakhir. Sekarang ini hari Rabu. Kalau saya mah jarang. Jarang? Jarang. Kenapa? Karena kalau saya kan bangunnya jam 12 gitu. Jadi harus mandi harus apa lebih baik agak jauh gitu Pak istri. Kalau di sini Pak, kalau penghasilan sebulan 10 miliar, wajib nenen istri. Makanya saya mau ganti nama besok RDI Nenen. Bukan RDI official. Saya mau ganti RDI Nenen aja. Bu, kira-kira kalau ibu bapak nenen dikasih gak Bu? Ya dikasih tuh. Tuh, baiknya luar biasa istri lo. Kenapa lo gak mau nenen? Apa sulitnya nenen sama istri? Coba kalau gue boleh tanya. Agak rasa malu. Malu? Agak rasa malu. Malunya gimana? Karena kan saya udah apa gitu ya punya anak 4 gitu. Ah. Jadi syahwat itu mengurangi. Apa? Mengurangi syahwat itu. Mengurangi syahwat. Iya, jadi kayak situ paling saling nasihati, ada kelemahan gitu. Kan kalau kayak gini mah Pak Ustadz, Pak Haji, saya jarang bertengkar, jarang itu karena melihat istri anak 4 itu kelihatannya repot gitu lah kata saya gitu. Maka sayang sekali kata saya gitu ya, senyum gitu. Alhamdulillah gitu kata saya mah. Kalau sekarang saya wajibin tiap hari nenen, mau gak? Kalau disuruh ke Pak Haji, mau. Ah. Jadi yang wajibin gue. Saya mau tiap hari wajib nenen. Berapa kali tiap hari? Ah? Berapa kali tiap hari? Sehari 2 kali. Setiap hari. Mau tidur dan bangun tidur. Oh gitu ya. Kanan 99 kali, kiri 99 kali. Oh gitu. Bebas mau Tapi nenen di kalau atas. saya kan ada anak agak kecil gitu. Ya. Jadi makanya saya kalau tidur berpisah gitu. Bisa gak anaknya dikasih duit suruh jajan jauh di Sukabumi? Jadi bapak neneknya biar lamaan. Kalau malam kan pagi itu tidurnya dengan istri saya. Kalau saya menyendiri aja di kamar yang lain gitu. Kalau waktu jam 12 mah saya hidupin HP aja, kering-kering semua baru bangun gitu. Ya udah. Iya gitu saya. Pokoknya wajib nenen ya. Iya. Pasti kalau begitu. Bisa gak Bu? Bisa. Oke. Berapa kali Pak Haji itu? Sehari 2 kali. Berapa? Kanan 99 kali, kiri 99 kali. Bisa gak ngitungnya? Bisa. Kalau gak bisa ngitung, Bapak video call sama saya. Bapak yang nenen saya ngitungin. 1, Pasti bisa, 2, pasti. 3, 4. Kedua, kapan Bapak terakhir sama Ibu ML berhubungan suami istri? Tadi malam. Tadi malam. Iya. Siapa yang minta duluan? Dia. Suami. Gimana mintanya ke Ibu ML-nya? Mintanya gimana? Dia kalau mau ya raba-raba gitu Pak Haji. Raba-raba. Iya. Apa yang diraba kalau boleh tahu? Iya, semuanya. Semuanya. Tapi dia nggak nenen. Enggak. Aduh. Lo mah ML-nya aja, nenen dulu. Dibukanya dari nenen. Jadi kalau skripsi, judul, pendahuluan, daftar isi, bab 1, bab 2 gitu mesti urut. Oh jadi tadi malam nggak nenen, langsung ML aja? Enggak. Langsung kesimpulan? Karena saya takutnya kesiangan gitu. Kesiangan? Iya, nanti tahajud kayak bagaimana ini? Nanti matahari saya jagain, jangan terbit dulu matahari. Ini Bapak belum sempat nenen, nanti saya bisa Pak. Nahan matahari supaya nggak terbit, hobi saya. Oh jadi diraba-raba langsung ML? Iya. Oh. Bisa gak mulai besok wajib nenen dulu baru ML? Bisa gak? Pasti bisa. Bisa gak Bu? Bisa. Oke, itu udah sepakat ya, wajib ya. Wajib, harus. Kedua, Bapak paksain kalau mau ke sawah, ke ladang, bisa gak sebelum matahari terbit? Bisa. Bisa ya? Bisa.
bisa gak Bapak sebelum ke ladang atau ke sawah, sebelum berangkat keluar dari rumah, Bapak colek neneknya istri? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau satu, yang satu nganggur, sayang dong. Orang ada dua, colek dua. Cuit. Terus colek alat kelamin istri. Cuit. Terus ibu bales alat kelamin suami dicolek. Cuet. Baru Bapak ke sawah. Setiap hari. Setiap hari. Ya, saya mau panennya besok harus 4 ton. Amin. Sekarang kan baru 1,5 ton. Saya sekarang enggak ke sawah sebenarnya Pak Haji. Jadi, Diparuhkan sama orang. Saya, oh digadoin. Ya, alhamdulillah saya sekarang paling di rumah, paling ke kebun. Ya udah, sebelum ke kebun Bapak, Iya. sebelum Paling. matahari terbit. Karena saya sekarang udah jauh dari pertanian tuh ya. Maunya saya kembali kepada Allah. Kalau berjamaah alhamdulillah saya walaupun gak ada masyarakat saya yang adan. Yang penting full alhamdulillah kalau saya berjamaah. Cuma saya kalau banyak yang dari Pak Haji itu baca Quran dan saya banyak busuk, Banyak emosi gitu. banyak wasik. Oh iya. Iya, yang kerasa saya itu Pak Haji. Makanya saya udah ngajak di sini udah 1 tahun. Uangnya udah di kantong 1 tahun itu. Sampai kurang berpikir istighfar saya. Ayo sekarang bagaimana kata Pak Haji dipaksakan katanya. Ya, Baru saya berangkat. ya. Sebenarnya ini mepet Ban. Mas saya ini waktu sekolah kan udah pada guru-guru anak saya udah pada telepon sama saya. Kapan kayaknya anak kesini kan? Saya penting ke saya kita aja ke teman saya gitu. Alhamdulillah. Ya gitu. Saya. Pokoknya nanti romantis ya Bu. Pasti. Ya. Ke ladang sebelum matahari terbit. Iya. Colek tete ibu dua-duanya. Colek alat kelamin ibu. Kiri sama kanan kalau nyolek ke kiri oleh tangan kiri atau kanan? Tangan kiri Iya. tete kanan. Tangan kanan tete kiri jadi gini. Shit. Oh, iya. Disilang. Enggak. Enggak silang, enggak. Nanti konslet. Gini. Mau praktek? Coba praktek dulu. Ntar saya Udah tutorialnya. Ah? Udah tahu baju ini. Oh, kedua, Ya. saya mau Bapak dan Ibu paksain bisa nggak bisa. Nggak boleh nanya kapan ya saya cair 10 miliar. Kapan ya saya punya duit 10 miliar. Kapan ya nggak boleh. Mik, saya nggak mau ngomong ada kata kapan. Kalau Bapak dan Ibu ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Yang jawab Haji Marco. Jawab. Kapan mau kebayar utang? Kapan hajat akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti hajat akan terkabul. Yakin hutang akan terbayar. Mungkin lusa atau di minggu ini. Nah, jadi cair ya. Ajarin ya.